Sejak lama NU antipati terhadap PKI. Menurut Greg Feely dan Catherine McGregor dalam Nahdlatul Ulama and the Killing of 1965 until 1966, Religion, Politics, and Remembrance, dimuat Jurnal Indonesia 89 pada bulan April tahun 2010. Sejak didirikan pada tahun 1926, para pemimpin NU secara konsisten menentang komunisme, mencela doktrinnya sebagai ateis, serta cita-cita mengenai kepemilikan kolektif atas kekayaan dan properti sebagai laknat menurut ajaran Islam. Tapi anti-komunisme NU sampai akhir tahun 1940-an kurang intens dibandingkan rekan agamawan mereka dari kelompok modernis dalam organisasi seperti Muhammadiyah dan Persis, tulis mereka. Sikap itu berubah setelah sejumlah kiai NU yang saat itu bergabung dalam Masyumi menjadi korban dalam peristiwa Madiun tahun 1948. Setelah menjadi partai politik, dalam beberapa isu, NU mempertahankan sikap oposisinya terhadap PKI. Antara lain ditunjukkan dengan menolak pelibatan PKI dalam kabinet pada tahun 1953 dan tahun 1956. NU juga memprotes pembukaan kedutaan besar Uni Soviet di Jakarta, penggunaan tanda gambar PKI dan orang-orang tak berpartai dalam pemilu, dan dukungan Menteri Pertahanan terhadap dipersenjatainya veteran-veteran komunis untuk melawan Darul Islam. Namun tak seperti Masyumi, selama tahun 1950-an, NU cenderung akomodatif. NU misalnya mengutuk pembentukan front anti-komunis yang disokong sayap kanan ekstrem Masyumi. Ketika Masyumi menginisiasi acara Muktamar Ulama di Palembang pada tanggal 8 sampai dengan 11 September tahun 1957 yang menghasilkan rekomendasi mengharamkan komunisme, NU tak bersedia mengirimkan delegasi. Menurut Khairul Anam, dalam pertumbuhan dan perkembangan Nahdlatul Ulama, NU secara politik memang tidak setuju dengan keberadaan PKI, tapi banyak elit NU merasa bisa bersanding dengan pihak komunis ketimbang terhadap kelompok muslim reformis. PKI sendiri mengulurkan tangan atas kesediaan NU menjalin kerjasama dengan Partai Nasionalis dan Kiri. Pada bulan September tahun 1954, PKI mengirimkan ucapan selamat atas penyelenggaraan Muktamar NU di Surabaya. Bahkan editorial Harian Rakyat, yaitu koran PKI, selalu menempatkan NU di antara partai-partai demokratik lainnya. Kekhawatiran NU mencuat setelah PKI meraih peningkatan luar biasa, termasuk di basis-basis NU dalam pemilu DPRD. Seusai pelaksanaan pemilu daerah, cabang-cabang NU di daerah lebih memandang PKI dan bukan Masyumi sebagai ancaman terbesar mereka, tulis Greg Feely dalam Ijtihad Politik Ulama, Sejarah NU tahun 1952 sampai 1967. Meningkatnya pengaruh PKI dan kedekatannya dengan Soekarno memaksa NU mengadopsi kebijakan akomodatif dan berpartisipasi dalam semua kabinet dan lembaga di era demokrasi terpimpin. Sikap ini mendapat kritik dari kelompok militan yang anti-komunis seperti M. Munasir, Yusuf Hashim, Subhan ZE, dan Bisri Samsuri. Berbeda dengan para pemimpin moderat NU yang memandang PKI semata-mata sebagai masalah politik, kelompok militan memandang PKI sebagai ancaman fisik yang membahayakan Islam, tulis Feely. Hubungan NU dan PKI memburuk pada tahun 1960-an ketika PKI mengkampanyekan aksi sepihak sebagai upaya melaksanakan reformasi agraria atau land reform yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5/1960 atau Undang-Undang Pokok Agraria. Pada bulan Oktober tahun 1961, sebulan setelah panitia land reform mulai bekerja, pengurus besar Syariah NU menggelar Bahsul Masail atau forum diskusi untuk membahas masalah agraria. Forum tersebut menghasilkan fatwa yang mengharamkan land reform. Alasannya adalah melanggar himayatul mal atau perlindungan properti yang menjadi salah satu tujuan syariah. Gita Anggraini dalam Islam dan Agraria menyebut, pengharaman itu bukanlah terhadap program land reform, tetapi terhadap hal-hal yang mencederai prinsip dasar land reform, karena program land reform itu sendiri mendapat dukungan dari kalangan ulama.
Salah satunya adalah DPR GR yang mensahkan UU PA tersebut yang diketuai oleh Kiai Haji Zainul Arifin dari NU. Namun sebulan kemudian, rapat Dewan Partai menyimpulkan UU PA boleh hukumnya kalau memang diperlukan untuk membantu fakir miskin dan meningkatkan taraf hidup masyarakat, sedangkan jalan lainnya tidak ada. Dalam praktiknya, banyak kiai atau pemilik tanah muslim tak rela kehilangan tanah mereka. Terkait keengganan tuan tanah muslim, Deliar Nur dalam Partai Islam di Pentas Nasional menekankan perlunya memahami persoalan tanah dalam hubungan dengan wakaf, bahwa tanah bisa dimiliki masyarakat, sedangkan pengelolaannya bisa dilakukan seseorang atau sekelompok orang. Mereka yakin tanah wakaf tak masuk kategori tanah land reform, namun kaum komunis punya cara pandang berbeda. Karena pelaksanaan UU PA berjalan lamban, PKI menggiatkan aksi ofensif atau aksi sepihak. Selain PNI, aksi ini mendapat perlawanan dari NU, terutama para kiai dan pemimpin Ansor di daerah. Akhirnya bentrokan bahkan disertai kekerasan pun tak terelakkan. Presiden Soekarno turun tangan dan mengundang partai-partai dalam pertemuan di Bogor yang menghasilkan deklarasi Bogor. Namun, bentrokan masih berjalan di sana-sini. Dalam putusan sidang Dewan Partai pada tanggal 20 Desember tahun 1964, NU menyatakan siap melaksanakan deklarasi Bogor. Namun, NU juga meminta pelaksanaan UU PA secara konsekuen, yang di dalamnya mengatur pelaksanaan land reform dan land use dan menjamin hak milik wakaf, waris, dan hak-hak lain yang diatur oleh agama Islam. Mengenai tanah wakaf, jika merupakan tanah hibah palsu akan dikutuk, ujar Idam Khalid dalam rapat dengan Dewan Pertimbangan Agama atau DPA pada tanggal 19 Januari tahun 1965. Di jantung kekuatan NU di Jawa Timur, PKI bersifat defensif dan akhirnya menarik diri dari kampanye aksi sepihak. Bagi NU, kemenangan itu meningkatkan kepercayaan diri mereka dalam berhadapan dengan PKI. Peristiwa 30 September tahun 1965, peristiwa penculikan dan pembunuhan jenderal pada tanggal 30 September tahun 1965 mencemaskan para pemimpin NU. Beberapa kiai dan tokoh senior NU disembunyikan di tempat yang aman. Sementara yang lainnya, terutama tokoh-tokoh muda militan, pindah ke rumah Wahid Hashim di Matraman dan Subhan ZE di Jalan Banyumas Menteng, keduanya di Jakarta Pusat. Sementara tokoh-tokoh senior bersembunyi, kelompok militan mengadakan pertemuan dengan para pejabat militer yang dekat dengan Soeharto, yang telah merebut kembali kendali ibu kota keesokan harinya. Pertemuan-pertemuan itu menghasilkan kampanye anti-PKI, termasuk pembentukan Kesatuan Aksi Pengganyangan Gestapu, atau disingkat dengan KAP Gestapu, dan Badan Koordinasi Keamanan Jam'iyah Nahdlatul Ulama, atau disingkat dengan BKKJNU. Inisiatif diambil kelompok militan tanpa berkonsultasi dengan Idam Khalid yang masih bersembunyi, atau Wahab Hasbullah yang sedang berada di Jombang. Bahkan jika Idam dan Wahab ada, mereka mungkin tak berdaya menghentikan kelompok militan, tulis Feli dan McGregor. Dengan dua organ itu dimulailah aksi pengerahan massa hingga pengganyangan PKI dengan persetujuan Angkatan Darat. Yang terparah terjadi di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Menurut Feli, ada beberapa faktor penyebab. Yang paling kuat adalah pengaruh psikologis bahwa mereka hanya punya dua pilihan, dibunuh atau membunuh. Mereka juga mengambil pelajaran dari peristiwa Madiun dan aksi sepihak PKI. Aksi kekerasan cenderung lebih banyak terjadi di daerah-daerah yang lebih sering mengalami aksi sepihak, tulis Feli. Kekerasan terhadap PKI mulai berhenti pada bulan Februari tahun 1966. Persoalan yang timbul belum juga selesai, karena Presiden Soekarno enggan membubarkan PKI. Tokoh-tokoh senior NU yang sudah mengambil alih kendali partai juga masih merapat ke Soekarno. Namun kedudukan Soekarno terus melemah. NU akhirnya mengakhiri hubungannya dengan Soekarno dan mendukung rezim baru Soeharto. Itulah sekelumit kisah tentang nasib tragis PKI akibat aksi-aksi sepihak mereka.
Semoga video yang sudah kami sajikan ini bisa menjadi pelajaran pada masa-masa yang akan datang. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.